Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira ala dini kulli kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita semua bisa bertemu kembali di dalam komunitas ini, tentunya bersama moderator rutinan pada hari Rabu, yakni bersama moderator Sipani, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa gantungan, laut-laut, gunung-gunung tinggi menjulang, serta lautan yang begitu dalam, dan menjadikan manusia sebagai khalifah alam. Tiada kata-kata seindah kata-kata mutiara, tiada kata-kata manis manis kata cinta, dan tiada kata-kata yang mulia semulia kata alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita semua. Selawat beriringkan salam tak lupa kita sanjungkan kepada sosok pemuda pemimpin alam. Ialah putra gurun pasir, pada Senin subuh ia lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersingkir. Ialah nabi kita yang terakhir, Nabi Yunal Karim, Nabi Yunal Mustafa, Nabi Yunal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana telah berjuang dari pagi hingga ke petang, dari siang hingga datangnya malam, tak takut nyawanya melayang terhunus oleh pedang demi umatnya yang tersayang. Beliau rela bermandikan darah, berhujankan anak panah demi umatnya yang tercinta, demi menegakkan kalimatillah la ilaha illallah. Kalau dulu orang mengenal Islam itu agama yang suka berperang, agama yang kasar, sampai beliau mengubah pola pikir manusia dari zaman dulu. Ketika mereka mendengar Islam, pasti mereka berpikir agama Islam itu agama yang kasar, agama Islam itu agama perang. Telah diubah menjadi kita mengenal sampai sekarang itu Islam itu agama yang indah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Taib yang ketiga dunia, Ana selaku moderator pada malam hari ini bersama Ustazina Ustadz Muhammad Galih Surendi yang mana kami berdua akan memandu kajian kita pada malam hari ini, yang mana kajian kita pada malam hari ini ini bertema jangan memaksakan sesuatu nanti kecewa, bersama komunitas sahabat fisabilillah dan bersama Ustaz Zina Al-Fadil Al-Mukarram Ustadz Aji Wahyudi. Ayo susunan acara sebagai berikut. Pertama pembukaan, kedua pemaparan materi sekaligus pengenalan bersama materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mengambil barokahnya kita pada malam hari ini, marilah kita semua membuka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama melapaskan umul kitab ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zuriyati bi barakatil Fatihah. Amin 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 rabbal alamin. Baik, langsung saja kita menuju ke sesi yang selanjutnya. Ini sesi yang kita tunggu-tunggu dari tadi, sesi momen yang sangat kita tunggu-tunggu, yakni kajian bersama komunitas sahabat fisabilillah dengan tema jangan memaksakan sesuatu nanti kecewa, yang akan langsung disampaikan oleh Ustaz Zina Al-Fadil, Ustaz Zina Al-Kiram, Ustaz Aji Wahyudi. Kepada Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Aji Wahyudi, tafadhal alaihi mashkurah untuk memaparkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا وسفينا وزهرنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد أكرمت إكراما وأعظمت إعظاما yang kami muliakan founder dari komunitas Majelis Sahabat Fisabilillah, kemudian yang kami hormati para ustadz tanpa terkecuali, kemudian yang kami hormati saudara kita, Bapak moderator kita, terima kasih telah mengizinkan saya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati para segenap pengurus dari komunitas Majelis Sahabat Fisabilillah, para admin tanpa terkecuali, kami mengucapkan jazakumullah khairul jaza. Kami berterima kasih banyak karena mengajak kami bergabung di dalam komunitas yang mulia bersama orang-orang yang mulia, membahas suatu hal yang mulia, yakni di dalam komunitas Sahabat Fisabilillah. Saya yakin di sini isinya adalah orang-orang yang baik, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang cinta akan Nabiyina, Habibina, wa Syafi'ina, wa Zuhrina, wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang mana dikatakan oleh Bapak saudara kita, Bapak moderator tadi, bahwa perkataan yang paling mulia adalah kita mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena di dalam lafaz atau kalimat Alhamdulillah itu mengandung makna yang sangat luar biasa, yang dimana selain kita memuji Allah, di situ kita juga merasakan bahwa kita ini adalah seorang hamba yang selalu diperkenankan untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita adalah seorang hamba, seorang makhluk yang baru, seorang yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lemah, yang jahil, yang tak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, baik itu nikmat kita dijadikan orang yang mukmin, orang yang beriman. Kemudian kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang muslim, yang Islam. Kemudian Allah memberikan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, yang mana keadaan sehat ini tak dimiliki oleh orang-orang lain, teman-teman. Justru pada malam hari ini mungkin ada sebagian dari antum semua, dimanapun antum berada, dalam keadaan yang tak sehat, tapi memaksakan dirinya untuk mendengarkan majelis yang mulia, mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kelelahan antum, capeknya antum itu dibalas oleh Allah dengan beribu-ribu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa nikmat sehat ini harus kita maksimalkan dengan semaksimal mungkin? Karena tidak semuanya seorang manusia itu mendapatkan nikmat sehat. Berapa banyak saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, terbaring lemah, terkapar lemah. Mereka tak bisa berdiri seperti kita. Mereka tak bisa duduk dengan gagah seperti kita. Bahkan tak bisa berbicara dengan lantang seperti kita. Tapi kita pada malam hari ini diberikan oleh Allah dengan nikmat yang sangat luar biasa. Dengan misalkan saya bisa berbicara dengan di depan antum semua, antum bisa mendengar suara saya dengan nikmat mendengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak ada alasan kalau kita tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita menjadikan tolak ukur untuk bersyukur hanya sebuah materi dunia saja.
hanya sebuah jabatan saja, hanya berupa harta saja. Jangan. Karena bersyukur di hadapan Allah tak hanya kita ketika diberi rezeki yang berupa materi, ketika kita diberikan oleh Allah napas yang segar pada hari ini, mulut bisa berbicara, hidung bisa mencium, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki kita bisa berjalan, tangan kita masih berabah, masih bergerak. Itu adalah termasuk nikmat yang tak terhingga. Bersyukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur maka Allah akan selalu menambahkan nikmat-nikmatnya. Jadi apapun yang terjadi kita pada hari ini, baik berupa materi kita, mungkin ekonominya yang lagi susah, kita tetap bersyukur kepada Allah karena kita pada hari ini masih dalam keadaan beriman. Dan yang paling kita syukuri adalah dikatakan oleh para ulama, Al-Imam As-Qalani dalam kitab beliau Syarah Burda, apa kata beliau? Aku sangat bersyukur di hadapan Allah karena aku dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puncak syukur itu kita adalah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah sebaik-baiknya umat, khairul umam. Sebaik-baik umat dari Nabi, sebaik-baik Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad. Kemudian salawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama qala Nabi, man shalla, barang siapa yang bersalawat kepadaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi asratan, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan bersalawat kepadanya. Di mana salawat Allah kepada hambanya itu adalah rahmat. Jadi kalau salawat kita kepada Nabi Muhammad itu adalah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Rasa kita bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad. Tapi kalau malaikat yang bersalawat kepada hambanya Allah, seperti yang dikutip dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menuntut ilmu itu selama dia duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu dengan mencari ridho Allah, maka seketika itu, selama itu para malaikat menyampaikan salawat kepadanya. Maknanya apa? Bukan salawat seperti kita, tapi salawatnya malaikat adalah sebuah istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni si fulan selama kita dalam majelis luar lingkup majelis ta'lim. Kemudian ada salawat salawat Allah kepada hambanya, yakni berupa rahmat. Di mana apa? Maksudnya jika kita bersalawat satu kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka saat itu Allah akan memberikan kita rahmat 10 kali lipatnya. Bayangkan, satu kali dibalas Allah 10 kali rahmat. Bagaimana kita bersalawat kepada Nabi Muhammad selalu, bahkan tak terhitung lagi. Kita basahi lidah kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pada malam hari ini saya izin khususnya kepada para ustadz yang hadir di sini tanpa terkecuali dan para pengurus tanpa terkecuali, kita dikasih tema oleh admin grupnya atau pengurus komunitasnya. Temanya itu jangan terlalu memaksakan, nanti kecewa. Sebelum itu teman-teman, sebelum kita membedah tema kita pada malam hari ini, mohon maaf, ini saya dikasih waktu berapa menit nih? Tanpa batas, Ustaz. Ada batasan apa tanpa batas? Tanpa batas, Ustaz. Tanpa batas ya. Terima kasih, Pak Muda. Nama siapa tadi? Lihat apa Fani. kan? Ustaz Fani. Fani. Baik. Jadi sebelum kita membedah atau mengupas tentang tema kita pada malam hari ini, kita harus tahu bahwa kita sekarang lagi berada di taman surganya Allah. Mungkin antum bingung, kenapa dikatakan taman surga? Padahal mungkin antum yang ada di sana lagi di kamar, mungkin ada yang lagi nongkrong,
mungkin ada yang lagi di dapur, mungkin ada yang ada lagi di warung. Tapi pada hakikatnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Dikatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, apabila kalian melewati kebun surga, farta'u, maka singgahlah. Kemudian kata para sahabat, ma wahai Rasulullah, itu kebun surga yang seperti apa wahai Rasulullah? Para sahabat berpikir, padahal ketika itu masih di dunia, bukan berada di surga, bukan berada di akhirat. Kata Rasulullah, wa majalisil ilmi. Taman surga yang saya maksud adalah, kata Nabi, adalah majelis-majelis ilmu. Ustadz, kita ini kan online, bukan seperti sahabat Nabi yang duduknya secara langsung bersama Nabi, bisa menatap wajah Nabi, bisa duduk dengan para sahabat lainnya. Iya, ketika itu. Tapi pada akhirnya di zaman yang modern sekarang, alhamdulillah, ada orang yang mulia, ada orang yang baik, membuat komunitas yang baik agar dimanapun orang yang ingin belajar, yang jauh, yang dari jauh, dari pulau yang berbeda-beda di seluruh negeri ini, bisa terhubung secara satu di dalam komunitas yang mulia ini, yakni komunitas sahabat fisabilillah. Yang isinya apa? Tak mungkin foundernya atau yang menciptakan komunitas ini untuk menggibah orang, untuk membahas politik-politik kotor, untuk memfitnah para pejabat atau menggibah orang lain, tak mungkin. Tapi mereka mengadakan komunitas yang mulia ini untuk mengadakan suatu majelis ilmu, akan tetapi dengan cara online. Dengan cara online. Maknanya apa? Mereka memanfaatkan media sekarang itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu bahwa, teman-teman, kita harus tahu, ketika kita hidup di dunia, nanti apapun perkataan kita, sekecil apapun perkataan kita, sekecil apapun perbuatan kita, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mulut akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita punya tangan akan berbicara di depan Allah. Kita punya kaki akan berbicara di depan Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah sendiri yang mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulahum. Mulut kita ini dikunci sama Allah. Tangan akan bersaksi dengan sendirinya. Wahai Tuhan, Fulan bin Fulan ketika hidup di dunia tangannya pernah berbuat begini, pernah mencuri, pernah merampok, pernah narkoba, pernah memukul orang dengan sengaja. Kemudian kaki akan bersaksi, wahai Tuhan, Fulan bin Fulan pernah belanja di tempat yang tidak engkau ridhoi, ke tempat-tempat maksiat. Itu akan bertanggung jawab, bersaksi di depan Allah. Sedangkan mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tubuh kita. Kemudian Allah akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang kita punya sekarang. Kita punya motor, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dipergunakan untuk apa motor antum di sini sekarang ini? HP sekarang yang kita punya nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari bagaimana kita cara mendapatkan HP-nya, kemudian dengan cara apa kita membeli paketnya, dengan cara yang haramkah atau yang halalkah, kemudian kita mengaplikasikan HP ini dengan apa? Apakah selalu menonton hal yang tak wajar? Apakah selalu menonton ceramah-ceramah, selalu mendengar murotal-murotal? Nah, orang yang membuat komunitas ini memanfaatkan media seperti HP ini agar kita yang dimanapun antum berada bisa bersatu untuk membahas suatu ilmu yang mulia. Diundanglah oleh para pengurus majelis ini, ustadz-ustadz yang berkompeten dalam ilmunya, memberikan nasihat yang mulia, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ambil itu. Jangan pernah di saat kita mendengarkan sebuah nasihat dari orang siapapun, kita malah mengoreksi kesalahannya. Kita malah mencari, ingin mengkritiknya. Jangan. Kita sebagai orang yang diberi nasihat, kita terima nasihat apapun asal itu baik untuk kita, untuk masa sekarang kita, dan untuk masa depan kita. Kita ambil siapapun yang memberikan nasihat. Hatta sampai ada orang yang pemabuk menasehati kepada kita, Dek,
ente jangan mabuk, ini berbahaya. Bahkan seorang pezina, maaf, seorang pelacur menasihati kita, dek, jangan sampai jual diri, jangan sampai melacur, ambil nasihatnya. Jangan kita lihat siapa yang menasihatinya. Makanya dikatakan unzur ma qala wala tanzur man qala. Tapi itu adalah di saat kita yang diberi nasihat. Tapi ketika kita memberi nasihat, kitanya yang memberi nasihat, maka kita harus berpikir, oh saya ini sudah melakukan atau belum nasihat yang saya sampaikan. Misalkan menyampaikan bagaimana keutamaan sholat berjamaah. Kita pastikan sebelum kita menyampaikan itu, kita sedang melaksanakan sholat jamaah. Kalau kita menjadi orang yang memberi nasihat. Tapi kalau kita yang diberi nasihat, siapapun yang menasehati, maka kita terima asal itu baik. Nah, jadi mari kita maksimalkan yang kita punya, media, HP. Ini adalah hal-hal yang baik semua. Ada kajian kita ikut. Kemudian kita mengikuti kajian-kajian yang disediakan oleh majelis dimanapun. Asalkan kita mendapatkan ilmu, teman-teman. Begitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kedudukan ilmu di dunia ini sangatlah tinggi adanya. Kenapa? Karena dengan ilmu orang bisa mulia. Orang bisa sukses itu dengan ilmu. Orang bisa kaya itu karena ilmu. Orang bisa dekat dengan Allah itu dengan ilmu. Kedudukan ilmu itu sangat tinggi. Kalau ada yang mengatakan Ustadz, berarti salah dong. Ada yang mengatakan adab itu di atas ilmu. Begini teman-teman, orang yang beradab itu sudah pasti dia berilmu. Dan tapi orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Lah, orang yang beradab ini dia belajar tentang adab bagaimana berbicara kepada gurunya, bagaimana sikap kepada gurunya, bagaimana sikap kepada orang yang lebih muda daripadanya, bagaimana bersikap dengan orang yang lebih besar daripadanya, bagaimana bersikap dengan orang tuanya, bagaimana bersikap di hadapan teman-temannya. Ini ada ilmunya, ada akhlaknya. Tak mungkin orang beradab mereka tak punya ilmu. Jadi apa maknanya? Ilmu tetap masih di atas adab. Karena orang yang adab ini, orang yang beradab, dia pasti sudah mempunyai ilmu. Ilmunya ilmu adab. Bahkan teman-teman, keutamaan ilmu ini sangat luar biasa. Antum misalkan lagi di rumah, nanti kita analogikan secara online. Tapi kita bayangkan dulu teman-teman lagi di rumah. Kita lihat, perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, diriwayatkan oleh sahabat Abu Humamah radhiyallahu an. Apa kata beliau? Rasulullah tuh pernah bersabda, teman-teman. Jadi kata beliau tuh gini, khudurukum man ghada ilal majalisil ilmi. Atau di riwayat lain, man ghada ilal masjid atau musalla la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah wa ma lahu wa lahu ka ajrin haji mabrurin. Begini, kata Nabi Muhammad, ini sangat luar biasa, sungguh luar biasa. Kata Nabi Muhammad, apabila ada seseorang kita nih yang lagi di rumah, yang lagi santai aja di rumah, tak ada kerjaan lain, kemudian dia mau berangkat ke majelis ilmu, ke masjid, ke musola, ke tempat yang di dalamnya membahas tentang ilmu-ilmu agama. Apa kata Rasulullah? La yuridu, dia tak bermaksud lain kecuali dia ta'allama khairan. Dia menuju tempat itu hanya untuk menimba ilmu, menimba suatu kebaikan. Apa kata Rasulullah? Kana lahu ka ajrin haji mabrurin. Pahalanya yang dia dapatkan itu seperti pahalanya orang yang haji yang mabrur. Ustadz, berarti saya nggak perlu haji lagi dong. Nggak perlu lagi saya setor haji puluhan juta atau sampai ratusan juta. Tak begitu maksudnya. Maksudnya keutamaan orang yang hendak pergi, teman-teman. Ini baru mau perginya ya. Ini belum duduk. Belum berangkat, baru mau berangkat ini. Keutamaan orang yang mau berangkat ke majelis ilmu, antum di rumah mau berangkat ke masjid, antum di rumah mau ikut majelis taklim secara online, baru maunya itu keutamaannya, pahalanya seperti orang yang haji mabrur. Saking luar biasanya, saking mulianya orang yang ingin menuntut ilmu. Kemudian di saat kita duduk,
Di saat kita hadir, ada keutamaan lain, kata Nabi Muhammad. Dikatakan kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kata Nabi, teman-teman. Kata Nabi, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, ketahuilah, idza jalasa, apabila engkau duduk fi majalisil ilmi, engkau duduk di sebuah majelis ilmu, kemudian la tamassah qalaman, yang mana engkau duduk di situ hanya duduk saja, teman-teman. Hanya duduk saja. Engkau tidak membawa pulpen. Wala yaktubu harfan. Dan engkau tidak mencatat satu huruf pun. Engkau hanya duduk saja. Apa pahalanya, kata Nabi Muhammad SAW? Itu sama halnya, kata Nabi, khairun laka, itu lebih baik, kata Nabi Muhammad, daripada kita tusalli ala min alfil janazah. Seketika itu lebih baik daripada kita mensolati 1000 jenazah. Jadi teman-teman, kita bayangkan seorang amil, orang-orang masjid tuh, kalau mencolati sehari 1000 orang, itu pasti patah itu. Kakinya, tangannya. Kenapa? Karena 1000 orang tuh bukan dikit. Nah, keutamaan orang yang duduk ini ya, hanya duduk saja, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku untuk mencatat, hanya duduk saja. Baik itu duduk sambil lihat kanan kiri, atau dusik, duduk sambil berisik, atau duder, duduk sambil nyender. Pokoknya dia duduk, tapi duduknya di majelis ilmu. Antum sekarang lagi duduk. Sekarang ada nggak yang lagi rebahan? Kalau antum sekarang yang ada lebih rebahan, maka antum bukan dari hadis Nabi, bukan dari kelompok yang Nabi utamakan di sini. Jadi yang lagi rebahan, kita duduk sama-sama. Ya, kita duduk. Karena apa? Karena duduk ketika di majelis ta'lim, itu pahalanya lebih baik daripada orang yang mensolati 1000 jenazah. Ini apa maknanya, teman-teman? Saking luar biasanya, duduk aja. Kalau duduk aja tak bawa pulpen, tak bawa buku untuk mencatat, bagaimana kalau kita duduk untuk ilmu dengan rapi, dengan pakaian yang suci, dalam keadaan berwudu, dengan keadaan beradab, dengan keadaan membawa pulpen, mencatat apa-apa yang perlu dicatat, amalan apa yang perlu diamalkan, dicatat kemudian diamalkan, nasihat apa yang perlu kita catat kemudian kita ingatkan. Itu sangat luar biasa. Kalau duduk saja tanpa membawa pulpen, tanpa membawa buku, keutamaannya sangat luar biasa. Apalagi kita yang bawa pulpen dan bawa buku. Ini apa? Maknanya apa? Saking ilmu ini sangat luar biasa, teman-teman. Ilmu ini sangat luar biasa. Bahkan dikatakan, ada yang mengatakan ilmu itu lebih baik daripada sholat. Ilmu itu lebih baik daripada siam, puasa. Ilmu itu lebih baik daripada zakat. Lah, Ustadz, kok gitu? Iya, kenapa lebih baik? Karena sholat tanpa ilmu akan sia-sia. Puasa tanpa ilmu akan sia-sia. Zakat tanpa ilmu akan sia-sia. Ibadah apapun yang kita lakukan tanpa ilmu, itu akan sia-sia. Makanya ilmu lah yang membimbing kita agar kita lebih mengerti bagaimana taat kepada Allah, agar kita lebih mengerti bagaimana ibadah kepada Allah, agar kita lebih mengerti bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kita tak akan tahu cinta kepada Nabi Muhammad, tak akan ada rasa kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad, rasa rindu, rasa cinta kepada Nabi Muhammad kalau kita tak tahu sejarah sejarah dari Nabi Muhammad, bagaimana adab-adab beliau, bagaimana akhlak karimah beliau, bagaimana tentang hadis-hadis beliau. Kalau kita tak belajar ilmu, kita tak akan kenal dengan Nabi Muhammad. Makanya ilmu ini sangat luar biasa. Jadi di sini kita berada satu majelis yang ilmu, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita menjadi orang yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, berkenaan dengan tema, jangan memaksakan sesuatu berlebihan karena takut kecewa, ya itulah kurang lebih temanya. Jadi kita kaji, ada bab itu di dalam kitab Imam Nawawi, namanya mungkin yang mondo pernah belajar, itu nama kitabnya kitab Riyadus Sholihin. Itu ada babnya. Di dalam kitab Riyadus Sholihin ada bab yang menjelaskan tentang babun nahyi
min takalluf. Larangan seseorang dalam masalah takalluf. Apa itu takalluf? Takalluf itu adalah sebuah paksaan. Sebuah paksaan atau keterpaksaan, memaksakan di luar kehendaknya. Itu ada babnya. Apa kata Imam Nawawi? Ma huwa ma fi'lun wa qaulun ma subiqat lahu. Apa itu sebenarnya? Lupa saya redaksi kitabnya itu. Artinya adalah, kata Imam Nawawi, apa itu takalluf tadi? Itu adalah sebuah memaksakan, perkataan yang dipaksakan, perilaku yang dipaksakan. Kalau kita mengartikan sebuah perkataan yang dipaksakan, contohnya, kita memaksakan perkataan kita terhadap apa yang kita tidak ketahui. Ini sangat sering terjadi. Ada orang yang menanyakan tentang agama kepada kita. Kemudian karena kita takut malu, karena kita gengsi, karena kita takut dianggap bodoh, kita pura-pura tahu, memaksakan diri kita untuk berkata-kata seenaknya tanpa pengetahuan ilmu agama. Ini sangat celaka, teman-teman. Ini sangat fatal. Kenapa? Sekelas Imam Malik. Imam Malik, beliau adalah pendiri dari mazhab Malik, mazhab Imam Malik. Nah, Imam Malik itu ketika ada beliau ditanya oleh seseorang. Ketika beliau ditanya oleh seseorang berkenaan tentang hukum yang sangat sederhana. Kemudian memang beliau tidak tahu menjawabnya ketika itu. Tapi bukan maksudnya beliau itu jahil, bodoh akan ilmu. Enggak, beliau sangat alim, luar biasa. Tapi beliau tak ragu mengatakan, ana la adri, saya tidak tahu. Kemudian orang yang bertanya, wahai imam, ini adalah ilmu yang sederhana. Ini adalah hukum yang sederhana. Masa engkau tak tahu menjawabnya? Apa kata Imam Malik? Ketahuilah, tak ada ilmu yang sederhana, tak ada hukum yang sederhana. Semuanya berlandasan dengan agama. Sekelas Imam Malik takut menjawab kepada sesuatu yang tak bisa dijawab olehnya. Apalagi kita, jangan sampai ketika ada orang menanyakan sesuatu kepada kita, kemudian kita ini memangnya hakikatnya tak tahu. Kita ini memang nggak tahu. Tapi karena kita itu takut gengsi, takut dikatakan bodoh, takut dikatakan ngerti. Apalagi na'udzubillah, kita memaksakan jawaban agar dianggap soleh, agar dianggap alim. Itu na'udzubillah. Jangan memaksakan. Kenapa? Karena itu ada larangan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dari Abdullah bin Umar, yakni Ibnu Umar meriwayatkan, nuhina min takalluf, kami dilarang. Kalau kami dilarang, berarti suatu yang dilarang ini bukan main-main. Apa yang dilarang? Min takalluf, untuk takalluf, memaksakan kehendak di luar kehendak kita, di luar kapasitas kita. Jangan pernah kita berucap kata-kata apapun kalau kita tak mengerti apa yang kita katakan itu secara hakikatnya. Apalagi perilaku. Antum memaksakan sesuatu, apapun itu ya, apapun itu. Nanti kita bahas, ada kecuali, ada nih. Boleh kita memaksakan sesuatu kecuali dengan satu hal itu. Nah, apapun itu, kita nggak boleh memaksa apapun yang membuat kita, yang akhirnya kecewa pada diri kita sendiri. Apalagi kita memaksakan untuk orang itu bersama dengan kita. Agar orang ini bisa kita nikahi, kita paksakan. Kalau kita berharap kepada seorang manusia, jangan terlalu berlebihan, cukup secukupnya aja. Kenapa? Kalau kita berharap kepada manusia, itu biasanya diakhiri dengan sebuah kekecewaan. Kalau kita berharap kepada Allah, maka kita tak akan mengenal yang namanya kecewa. Tapi teman-teman, buat kita yang sekarang lagi berharap kepada manusia apapun bentuknya, antum berharap diterima bekerja di sini, antum berharap agar saya bisa dekat sama si ini, saya berharap besok saya ini, pokoknya apapun
apapun yang berbentuk, yang berkonsep berharap dengan manusia, jangan sampai berlebihan. Karena kalau tidak sesuai dengan harapan kita, kita akan kecewa. Tapi kita boleh berikhtiar, mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan. Kalau misalkan tahun ini saya ingin mendapatkan fulanah binti fulan, saya akan menikahi, ikhtiar seadanya. Jangan pernah mengharapkan sesuatu yang berlebihan, apalagi kepada manusia, teman-teman. Manusia ini berpotensi, seorang laki-laki, seorang perempuan itu bisa memberikan potensi mengecewakan, bukan karena dia laki-laki yang jahat, bukan karena dia perempuan yang jahat, tapi karena dia adalah seorang manusia. Seorang manusia itu berpotensi untuk mengecewakan siapapun tanpa terkecuali. Nauzubillah. Tapi kita jangan pernah membuat kecewa manusia yang mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Jangan membuat Nabi kecewa dengan ucapan-ucapan kita. Jangan membuat Nabi kecewa dengan perilaku kita. Jangan membuat Nabi kecewa dengan habit kita atau kebiasaan kita. Buat Nabi bahagia, buat Nabi bergembira karena ucapan kita, karena perilaku kita. Tapi kita boleh memaksakan sesuatu yang satu, yakni adalah ibadah kita di hadapan Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, setiap sifatnya yang terpaksa itu tidak diperkenankan di dalam Islam, kecuali dalam masalah ibadah. Bahkan ibadahnya juga adalah ibadah yang wajib hukumnya. Adalah ibadah yang wajib hukumnya. Seperti halnya dengan sholat. Sholat itu wajib ya teman-teman. Sholat itu wajib. Kenapa sholat itu wajib? Coba kita lihat. Perintah sholat ini bukan sembarangan. Ketika Allah memerintahkan orang untuk berpuasa, kita untuk berpuasa, Allah hanya menitipkan ayat kepada malaikat Jibril agar sampai kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika Allah menyampaikan perintah zakat, hanya ayatnya yang turun. Ketika Allah memerintahkan untuk sedekah, ayatnya yang turun. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk sholat, Nabi langsung yang dipanggil oleh Allah. Langsung Nabi yang dipanggil oleh Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Saking pentingnya sholat di dalam kehidupan kita. Makanya wajib hukumnya sholat. Apa sih definisi wajib? Apabila kita laksanakan mendapatkan pahala. Apabila kita tinggalkan kita mendapatkan dosa. Nah, untuk melaksanakan sholat ini, kalau kita menunggu untuk ikhlas, saya katakan lagi, kalau kita menunggu untuk ikhlas, maka berat kita untuk melakukannya, teman-teman. Kalau kita menunggu ikhlas, maka berat untuk melakukannya. Karena di saat kalau kita mau sholat dulu, kita harus memaksakan dulu. Kita paksakan itu untuk sholat. Ustadz, saya malas. Paksakan untuk agar tidak malas. Kenapa? Karena kalau sholat itu, ketika kita dimulai dengan terpaksa, dia akan terbiasa. Dari terbiasa, dia akan mulai istiqomah. Dari istiqomah, dia akan timbul rasa cinta kepada ibadah itu. Ketika dia sudah timbul rasa cinta, maka dia tak mengharapkan pahala, melainkan dia mengharapkan ridho Allah. Jadi kita ini yang awalnya terpaksa akan jadi terbiasa. Kemudian terbiasa, kita mulai istiqomah. Kemudian habis istiqomah, kita mulai cinta kepada sholat itu sendiri. Dan awalnya kita sholat karena takut akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu sholat? Saya takut nanti masuk neraka. Tapi kalau kita sudah cinta kepada ibadah sholat ini, maka kita bukan takut kepada neraka, bukan mengharapkan pahala, melainkan kita murni mencari ridho Allah. Jadi yang namanya adalah tentang ibadah wajib itu harus kita paksakan diri kita. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang sunnah? Seperti halnya menuntut ilmu, seperti halnya bersedekah, itu biasanya harus ada motivasi dari situ agar kita berbuat agak terpaksa gitu ya kan, kayak menuntut ilmu. Antum mungkin di sini ada yang punya kerjaan malam ini, tapi dengan motivasi, ya Allah, ini majelis ilmu.
Masa saya nggak mau nuntut ilmu? Masa saya nggak mau catat ilmu? Masa saya nggak mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini? Motivasi sendiri sampai dia terpaksa untuk ikut. Dan itu nilainya juga ada pahalanya. Masalah ikhlas itu hanya kualitas dari seseorang dapat pahala dari Allah. Nanti itu tadi yang awalnya kita sholat karena terpaksa, nanti kita akan kalau udah terbiasa istiqomah cinta, barulah kita akan ikhlas menunaikan ibadah itu. Jadi apapun teman-teman, semuanya di sini dimanapun antum berada, apapun yang antum lakukan itu jangan sama sekali antum terlalu memaksakan. Apalagi antum memaksakan di luar kehendak antum. Jangan sampai kita ini apa adanya saja. Apalagi jangan pernah kita hijrah karena ingin diakui oleh manusia. Dan jangan pernah kita hijrah karena ingin dipuji oleh manusia. Dan jangan pernah kita hijrah itu karena kita ingin mendapati circle-circle yang mulia. Jangan, tapi di saat kita hijrah cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kita berhijrah ini teman-teman, ujiannya sangat luar biasa. Ujiannya sangat luar biasa. Yang biasanya kita tak pernah diberi ujian, tapi ketika hijrah kita diberi ujian. Itu apakah Allah jahat kepada orang yang berhijrah? Tidak. Justru ketika kita makin dekat dengan Allah, maka ujian itu semakin bertubi-tubi datang kepada kita. Jangan sampai kita menganggap ujian itu adalah sifat jahatnya Allah. Tidak. Allah tidak punya sifat atau asma yang bermakna jahat. Justru dengan ujian itu kita diakui hijrahnya oleh Allah. Bukankah ketika kita masih SD, ujian masuk ke SMP, kemudian ujian SMP kok lebih susah daripada ujian SD? Ketika lulus SMP masuk SMA, kok ujian SMA lebih susah daripada ujian SMP? Kemudian kita menjadi mahasiswa, masuk kampus di universitas misalkan, kenapa ujiannya lebih susah dari SMA? Itu sebagai kualitas pendidikan kita. Kualitas pembelajaran di SD tak sama kualitas di SMP. Kualitas pembelajaran di SMP tak sama kualitasnya dengan pembelajaran di SMA. Kualitas pembelajaran di SMA tak sama dengan orang-orang yang ada di universitas. Ujiannya pun sesuai kualitas belajarnya. Begitu juga orang makin dekat dengan Allah, maka semakin berat ujiannya. Bukan bermakna Allah itu jahat, tapi Allah benar mengakui hijrah kita. Seberapa jauh kita ini cinta kepada Allah, ridho akan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kita yang terkadang kecewa terhadap apapun yang kita lakukan, itu bukan kesalahan kita, tapi karena kitanya mengharapkan sesuatu itu secara berlebihan. Apalagi kita memaksakannya, padahal kita sudah tahu endingnya akan kecewa, tapi kita ulangi, kita ingin mengukir kekecewaan yang terulangi dan rasa pahit yang terulangi. Padahal kita tahu berharap atau memaksakan sesuatu itu tak dianjurkan dalam agama Islam. Apapun itu teman-teman, kecuali ibadah yang tadi itu harus ada paksaannya. Tapi kecuali itu jangan ada antum memaksakan apapun yang antum inginkan. Jangan, apalagi antum misalkan mau beli iPhone, mau beli mau beli baju-baju brand-brand yang lagi viral misalkan, antum memaksakan, kemudian dengan rasa memaksakan itu mulai itu pikirnya kotor, bagaimana caranya agar saya bisa membeli ini, mulai berani untuk hutang, mulai berani untuk membebani orang lain demi karena ingin memaksakan tadi itu, ingin beli iPhone rela, nauzubillah, apalagi sampai mencuri, rela beli iPhone, mengutang sana sini, padahal kita pakai apa adanya. Selagi itu bisa untuk menonton ceramah, untuk ikut majelis ta'lim, bisa untuk WA, bisa untuk nelpon, pakai aja. Jangan sampai kita memaksakan di luar kehendak kita. Apalagi masalah penampilan kita. Penampilan itu boleh kita luar biasa ketika kita berada di hadapan Allah. Kita selama ini coba kita tafakuri teman-teman. Kita rela beli pakaian ratusan ribu, celana ratusan ribu, kadang topi ratusan ribu. Itu di luar ketika menghadap Allah. Itu hanya untuk menghadap manusia.
agar dipuji oleh manusia. Tapi ketika sholat, sarung seadanya, baju kadang nggak disetrika, ocak-acik. Dalihnya apa? Yang penting kan menutup aurat. Tapi ketika dia berhadapan dengan manusia, dia menyempurnakan penampilannya. Ustadz, saya kan menjaga penampilan. Apa salahnya? Tidak salah antum menjaga penampilan. Tapi kita harus tahu teman-teman, menjaga penampilan di hadapan Allah itu lebih mulia daripada menjaga penampilan di hadapan para manusia. Kalau kita menjaga penampilan di hadapan Allah, Allah akan menjaga pandangan kita kepada manusia yang lain, akan menjaga pandangan manusia lain terhadap kita. Akan tetapi kalau kita ingin menjaga penampilan kita di hadapan manusia tanpa memperdulikan tentang Allah, maka Allah akan mencampakkan rasa kekecewaan kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak mensangkut pautkan apapun di hati kita, tidak ada Allah. Apapun masalah kita, jangan sampai kita putus asa teman-teman. Apapun ujian kita, jangan sampai kita putus asa. Hadirkan Allah di hati kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat dengan kita. Allah itu selalu ada di dekat kita. Apapun masalah kita, hadirkan Allah di hati kita. Di saat kita kecewa, ingat ada zat yang tidak mengecewakan, yakni Allah. Jadi teman-teman di sini, jangan sampai antum memaksakan sesuatu yang tak mampu antum lakukan sebenarnya. Jadi kita nih apa adanya saja. Tapi Ustadz, saya mampu. Kalau mampu beda lagi. Ini kan konsepnya adalah memaksa. Kalau orang itu sudah memaksa, berarti dia udah di luar kehendaknya. Sudah di luar kemampuannya. Dia memaksakan. Apalagi dengan cara-cara yang tidak ridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, semua itu tergantung kitanya. Kita nih punya nggak ilmu? Punya nggak pengetahuan bagaimana di saat kita kecewa, bagaimana tentang rasa kita ketika ingin memaksakan. Kalau kita punya ilmu, kita setidaknya punya rem. Kita punya rem. Waduh, kan ini nggak boleh. Nah, itu ilmu tuh. Itu ilmu. Kenapa teman? Ilmu di mata Allah dan di mata Nabi Muhammad itu adalah kunci agar kita dekat dengan Allah dan kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita yang hadir di sini pada malam hari ini, duduk di sini, dimanapun antum berada, maka jangan pernah antum bosan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Karena hukum ilmu ini adalah wajib. Faridatul ilm, utlubul ilm, faridatun ala kullil muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu fardu. Fardu itu kan ada dua teman-teman. Ada fardu ain. Fardu ain nih per individual, nggak boleh diwakili. Kayak misalkan menuntut ilmu tauhid itu kan fardu ain, seperti sholat itu fardu ain. Kemudian ada fardu kifayah, wajibnya fardu kifayah, seperti sholat jenazah. Ada di kampung kita orang meninggal dunia, kemudian tidak ada yang mensolatinya, maka sekampung itu dosa hukumnya. Tetapi kalau ada orang yang meninggal, kemudian dia ada orang yang mensolatinya 1, 2, 3, maka dia sudah menutupi dosa orang sekampung itu. Karena hukum sholat jenazah itu wajib, tapi wajibnya adalah fardu kifayah. Nah, apa? Faridatun ala kulil muslimin. Ilmu apa yang dimaksudkan Nabi ini yang wajib bagi kita untuk menuntutnya? Yang pertama dikatakan oleh Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, ilmu yang wajib itu adalah ta'alluman ilman, kata beliau. Hei, belajarlah kalian ilmu, tusahhihu ta'atan wa tusahhihu qalaqidatan wa tusahhihu wa muzakkiyal qalban. Ada 3 ilmu yang wajib kita tuntut. Yang pertama adalah ilmu yang menghiasi ketaatan kita, yakni ilmu syariat, ilmu fikih tentang ibadah kita, ketaatan kita, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua adalah tusawhul aqidah, ilmu yang membahas tentang keimanan, kepercayaan kita, tentang akidah kita, bagaimana orang berakidah yang benar, bagaimana agar kepercayaan kita tidak ragu tentang Allah. Tolong di sini jawab satu aja atau mewakili. Saya mau bertanya, antum jawab.
Saya mau bertanya, Allah itu ada berapa Allah? Qul huwallahu ahad. Allah itu ada berapa Allah teman-teman? Akbar. Coba jawab. On mic, di on mic semuanya. Allah itu ada berapa Allah? Satu. Ustaz. Allah itu ada satu. Kalau Ada Tuhan, satu. Allah itu ada satu. Kalau Tuhan Banyak. banyak. Saya ulangi, Allah satu. Kalau Tuhan Satu. Ustaz. Satu juga. Menurut pandangan Islam satu Ustaz. ada yang bilang Tuhan banyak tadi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu satu, Tuhan itu satu, yakni Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Kalau kita mengatakan Tuhan itu banyak, berarti kita mengakui Yesus itu Tuhan. Kita mengakui Dewa Siwa itu Tuhan. Ustadz, itu kan toleransi, Ustadz. Itu bukan makna toleransi. Ini masalah keyakinan kita. Ini masalah akidah kita. Harus kita luruskan. Makanya kita belajar akidah kita kan, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Imam Asy'ari wal Maturidi, itu sifat 20 wujud, qidam, baqo. Itu kan ada tuh diajar TPA. Itu tauhid kita. Itu akidah kita. Jangan pernah menyamakan Allah dengan makhluknya. Jangan pernah berkata Allah itu berada di mana, misalkan di tempat di aras. Bukan. Akidah kita bukan begitu. Karena akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini wajib kita tuntut ilmunya. Kemudian apa yang ketiga? Muzakkiyal qulub. Memperindah hati kita. Bagaimana belajar ikhlas. Bagaimana agar kita tidak sombong. Bagaimana hati kita agar tidak iri dengki. Itu ikhlas. Itu adalah ilmu ihsan, ilmu tasawuf. Bagaimana kita mensucikan, membersihkan hati kita. Jadi 3 ilmu ini harus kita tuntut, teman-teman. Antum punya pengajian, usahakan ada rutinan ilmu fikihnya, misalkan membahas kitab apa. Kemudian ilmu tauhidnya, membahas kitab apa, misalkan rutinitasnya per minggu 1 kali itu ya kan. Kemudian masalah ilmu adabnya, masalah ilmu tasawufnya itu harus ada. Kenapa? Karena kita yang berhijrah sekarang ini sangat butuh terhadap ilmu-ilmu yang kita butuhkan agar hijrah kita itu sempurna nanti, agar kita diakui oleh Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pada malam hari ini cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Ada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran kasiran, jazakumullah khairan atas apa yang telah disampaikan oleh Ustazina Al-Fadil, Ustazina Al-Kiram, Ustaz Aji. Dan mohon maaf sebelumnya Ustaz, anak masih 20 tahun jadi belum pantas untuk dipanggil Pak. Kan suara anak seperti ini karena faktor pubertas. Apa Ustaz? Ya, Allah. Karena kalau di pondok tempat anak ngajar, kalau anak-anak manggil anak Pak, selalu anak marahin. Apa tuh ya? Saya siap dimarahin kok, marahin aja. Apa Ustaz? Ya, saya minta maaf, minta ridhonya. Baik, sedikit kita mengambil intisari dari beliau tadi. Mengutip dari hadis riwayat Ibnu Malik yang berbunyi, man hadra majlisil ilmi fi Ramadanul kitab Allah Ta'ala bikulli qadami ibadatan sanati wa yakunu ma'i tahtal arshi
yang artinya barang siapa yang menghadiri majelis ilmu pada bulan Ramadan ataupun lain sebagainya, maka Allah akan menulis dari setiap langkah telapak kakinya dengan ibadah selama 1 tahun, dan dia akan bersamaku di bawah arsy. Dan kemudian mengutip juga dari hadis yang lain, man kharaja fi talabul ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah sampai ia kembali. Ditambah lagi oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, ia pernah berkata, ilmu dan adab bagikan cahaya yang sangat terang menerang, bagaikan alam semesta. Alam semesta ini akan terlihat indah jika ada sinaran bulan dan bintang. Tanpa ada bulan dan bintang, maka otomatis alam semesta ini akan terasa sunyi. Bagikan malam tanpa bintang, bagikan hati tanpa pasangan. Seperti itu diibaratkan ilmu dan adab. Apa benar, Ustaz? Masya Allah. Apa, Ustaz? Anda sedikit menambahkan tadi kan? Masya Allah, antum nih orang yang luar biasa. Doakan kami semua agar bisa menjadi orang seperti antum, Kak Afani. Ya, Masya Allah. Ini kalau kata Buya Yahya, beliau ini mempraktekkan ilmu tasawuf, ilmu tawadu kepada kita semua. Beliau yang sudah menjelaskan, tapi beliau merasa beliau orang yang biasa saja. Masya Allah. Inilah orang-orang yang patut kita contoh, orang-orang yang patut kita support, orang-orang seperti beliau, yang mana beliau telah menjadi pemateri bagi kita semua, tetapi beliau masih menundukkan kepala, merasa tawadu, seolah-olah ilmu beliau tidak apa-apanya dibandingkan kita semua. Masya Allah. Kita jemaah hadirin sekalian, kita doakan semoga beliau dimurahkan rezekinya, keberkahan ilmunya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Anak jujur Ustaz, dari tadi anak Masya Allah sambil giring-giring dengerin ada ceramah dari Insya Allah. Kalau orang punya ilmu kayak antum nih, kata-katanya tuh menyentuh banyak pelajaran yang diambil. Insya Allah. Ana mendengarkan antum menyampaikan materi tadi seolah seperti Ana kembali pada saat Ana di pondok, pada saat Ana menjadi santri, memperhatikan guru-guru Ana mengisi ceramah. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah. Barakallah lakum Ustaz. Barakallah lakum, barakallah lana jami'an. Baik, syukran kasiran, jazakumullah khairan ila Ustaz Al-Fadil, Ustaz Aji. Semoga keberkahan selalu berada di beliau. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yang mana sesi selanjutnya akan diambil alih oleh Ustazina Ustaz Muhammad Gali Surendi kepada Ustazina Ustaz Muhammad Gali Surendi. Tafadhol alaihi mashkurah untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Baik, Masya Allah, syukron kepada Kak Fani yang sudah memberikan arahan kepada saya. Sebelumnya teman-teman yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan daripada Al-Mukarram wal Mutaram, Ustadz kita, guru kita ya, Ustadz Aji Wahyudi, yang memberikan banyak manfaat dari beberapa paparan materi. Salah satunya kita untuk memperbaiki niat terlebih dahulu ketika hadir di majelis ilmu, itu banyak sekali manfaatnya. Jadi Masya Allah banget ya, kita doakan beliau ini semoga diberikan ya keberkahan atas ilmunya, sehat selalu, suatu saat nanti bisa berkumpul bersama kita kembali. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin untuk pertanyaan kita akan batasi 3 ya teman-teman. Jadi ini sesi tanya jawab, nanti insya Allah berikan pertanyaan yang terbaik yang bisa menjadi tamparan juga nih buat teman-teman atau untuk mewakili pertanyaan teman-teman yang lain. Tapi yang mungkin yang sudah mengangkat tangan saya panggil.
Ini sesi acak ya teman-teman. Mungkin yang sudah angkat tangan, saya panggil Aji Misbah. Tafadhol, Aji Misbah untuk on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fikri sebenarnya nih. Nama saya Fikri. Nggih. Izin bertanya Ustadz. Bagaimana idealnya visi seorang pemuda muslim dan bagaimana pula profil pemuda muslim seharusnya? Udah cukup Ustadz. Jadi gimana Ustadz Effendi? Udah bisa dijawab? Boleh Ustadz, langsung boleh dijawab. Nah, jadi sebelumnya khususnya terima kasih jazakumullah khairan saya ucapkan kepada Ustadz Al-Mukarram, guru kita Ustadz Afwan. Tadi nama antum siapa? Nama sampean tadi Ustadz? Fikri. Yang Ustadz tadi yang bawa itu siapa nama beliau tadi? Namanya Gali Surendi Ustadz. Masya Allah, jazakumullah khairan jaza. Mohon bimbingannya Ustadz kalau ada jawaban yang kurang berkenan atau yang mudah untuk susah untuk dipahami, mohon diluruskan. Jadi saya sebelumnya minta izin kepada seluruh asatid, seluruh ustadz-ustadz atau pengajar yang ada di sini untuk menjawab pertanyaan dari Akhina Fikri rahimahullah ta'ala. Jadi pertanyaan beliau itu bisa kita simpulkan adalah bagaimana kita ini bisa dibilang sebagai pemuda muslim sejati gitu ya kan. Jadi teman-teman, kita ini kan ada istilah orang yang mukmin, ada istilah orang yang muslim. Nah, orang yang muslim itu ada orang yang muslim munafik, ada orang yang muslim yang munafik, dan ada orang yang mukmin dan munafik juga. Bahkan ada orang yang muslim atau mukmin tapi dia fasyik. Nah, bagaimana agar kita tak menjadi mukmin yang munafik, mukmin yang fasyik? Bagaimana kita menjadi muslim yang tidak munafik? Agar bagaimana kita tidak menjadi muslim yang fasik? Nah, makanya kalau kita definisikan atau kita ta'arifkan, artikan dari mukmin itu apa? Orang yang mukmin itu kan adalah isim fa'ilnya. Itu adalah pelaku orang yang beriman. Orang mukmin itu adalah panggilan bagi orang yang beriman. Kepada siapa dia beriman? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita beriman kepada Allah? Kita percaya kepada Allah. Baik itu masalah takdir, baik itu masalah apapun, selama itu Allah kita harus percaya. Kemudian kita percaya kepada Nabi dan Rasul, percaya kepada para kitab-kitabnya, kemudian percaya kepada hari kiamat, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk, percaya tentang apa yang kita dengarkan dalam Al-Quran, adanya neraka, adanya surga, biarpun kita tak pernah melihatnya. Kita ini adalah orang yang beriman, orang yang punya iman. Tapi ada juga muslim. Nah, muslim sama iman ini kadang bertolak belakang. Khususnya zaman kita sekarang nih teman-teman. Kadang ada orang yang muslim, dia Islam, aslamtu billah. Saya Islam, pasrah. Islam itu kan artinya pasrah. Dari akar kata aslama yuslimu. Artinya pasrah. Pasrah apa? Terhadap apapun yang Allah perintahkan kita pasrah, kita kerjakan. Pasrah terhadap apapun yang Allah larang kita tinggalkan. Karena kenapa? Kita sudah pasrah terhadap ketentuan Allah. Jadi kalau kita diberikan ujian sama Allah, diberikan takdir yang mana takdir ini sulit untuk diterima oleh kita, jangan kita menyalahkan Allah. Jangan kita merasa kecewa dengan Allah. Karena kita pada awalnya sudah Islam. Sudah pasrah, ya Allah, ini memang kehendak-Mu ya Allah. Mungkin kalau saya tidak ditakdirkan begini, ada yang lebih baik daripada yang ini. Husnuzon kita sama Allah. Tak mungkin Allah tak sayang dengan hambanya yang beriman. Nah, masalahnya ada yang orang ngaku Muslim, teman-teman. Muslim itu kan
Islam, orang yang dirinya Islam. Yang mana Islam itu sholat, rukun Islam itu ada syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat, haji jika mampu. Nah, pertanyaannya, ada orang yang mengaku dirinya beriman, tapi dia tak muslim. Maksudnya apa? Dia mukmin tapi tak muslim. Lah, Ustadz, kok bisa? Kan kalau kita udah beriman, kita udah muslim. Ya, jadi begini teman-teman. Yang dimaksudkan mukmin yang tak muslim adalah mereka yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tapi dia tak melakukan esensi atau konsep dari Islam itu sendiri. Perintah sholat, dia tak sholat. Perintah puasa, dia tak puasa. Zakat, dia tak pernah zakat. Haji, kadang dia udah kaya raya, tapi dia tak mau haji. Nah, ini orang yang mukmin tapi tak muslim. Sholat aja nggak pernah, puasa nggak pernah. Dia beriman. Nah, ini orang yang mukmin yang fasik, teman-teman. Dan ada sebaliknya, dia Islam, tapi dia tak mukmin. Contohnya, dia sholat seperti kita sholat. Dia puasa seperti kita puasa. Dia zakat seperti kita zakat. Dia haji seperti kita haji, tapi hatinya tak beriman kepada Allah. Hatinya tak punya iman di hadapan Allah. Inilah adalah orang yang munafik. Yang mana di zaman Nabi ada tuh orang-orang munafik. Yang mana dia pura-pura dekat Nabi. Dia, para sahabat duduk dekat Nabi, dia duduk. Para sahabat mendengarkan Nabi menyampaikan hadis-hadis, menyampaikan dauh-dauh dari Nabi Muhammad, dia ikut juga mendengarkan. Nabi sholat, dia sholat. Para sahabat sholat, dia juga sholat. Para sahabat lagi nongkrong duduk-duduk, dia di situ juga. Tapi hatinya, dia tidak beriman kepada Allah. Hatinya benci dengan Islam. Hatinya benci dengan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah orang yang kelihatannya muslim, tapi hatinya mukmin. Lah, coba kita tafakuri. Kita selama ini termasuk muslim yang bagaimana? Apakah kita muslim yang munafik? Apakah kita mukmin yang fasik? Kita mengaku, Ustadz, saya Islam. Di KTP saya agamanya jelas, Islam, Ustadz. Tulisannya gede, Ustadz. Memang iya. Tapi apakah kita sudah mengerjakan terhadap apa yang diperintahkan oleh orang-orang mukmin? Apakah kita lancar sholatnya? Apakah kita lancar puasanya? Apakah kita tunaikan zakatnya? Nah, coba kita tafakuri, kita ini bagian yang mana? Karena muslim yang sejati adalah mereka yang muslim wal mukmin atau mukmin wal muslim. Mereka melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai seorang mukmin, sebagai orang Islam. Disuruh sholat, dia sholat. Ustadz, saya takut sholat, takut nggak terima. Teman-teman, masalah terima atau tidak terima itu urusan Allah, urusan kita. Yang penting kita sholat. Buat teman-teman di sini, jangan pernah kita mempunyai prinsip hidup, Ustadz, saya sholat nunggu baik saja, Ustadz. Takutnya saya sekarang nggak baik, nanti sholatnya bagaimana, Ustadz? Jangan pernah. Tapi dengan sholatlah kita menjadi baik. Saya ulangi, jangan pernah kita sholat menunggu. Jangan pernah kita untuk sholat menunggu menjadi baik. Tapi dengan sholatlah kita akan menjadi orang yang lebih baik. Apapun dosa kita, apapun kebiasaan kita, seburuk apapun kita sholat. Karena dengan sholat itu akan memperbaiki kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki kebiasaan kita. Agar kenapa? Agar kita menjadi muslim yang sejati. Kemudian puasanya. Dan muslim sejati itu tak bisa kita dapat itu, muslim sejati. Gak bisa kita bakal bisa diakui oleh Allah sebagai muslim sejati. Ingat, muslim sejati ini cukup diakui oleh Allah. Jangan sampai kita ingin muslim sejati karena diakui oleh manusia. Cukup kita menjadi muslim sejati yang diakui oleh Allah. Bagaimana kita, sholat kita, belajar ilmu tentang sholat. Itu berawal dengan ilmu semua, teman-teman. Tentang puasa, bagaimana tentang ilmu puasa kita pelajari. Kemudian tentang adab-adabnya juga. Adab-adab itu sangat perlu agar kita mencontohkan kepada teman-teman kita semua bagaimana sih adab seorang muslim yang baik. Jangan sampai kita mulut kita berdakwah tapi perilaku kita jauh dari kata mulut yang kita sampaikan. Kita masih membicarakan orang lain, memfitnah orang lain. Bisa kita berhijrah, kita masih mencemooh orang, memfitnah orang. Yang orang salahkan itu sedikit yang menyalahkan orangnya. Yang orang salahkan itu hijrahnya. Dia punya statement begini, kenapa hijrah?
Itu teman saya hijrah mulutnya masih fitnah orang. Itu teman saya pakai cadar, pakai syar'i, tapi perilakunya masih begitu. Itu yang disalahkan syariatnya, teman-teman, bukan kitanya. Iya, kalau yang disalahkan itu pribadinya. Ini tapi manusia kebanyakan yang disalahkan itu hijrahnya kita yang disalahkan. Mereka takut hijrah karena dilihat perilaku kita tak sesuai dengan hijrah kita. Jadi perilaku ini, adab ini harus kita contohkan agar kita menjadi muslim yang sejati. Perintah kita laksanakan perintah Allah. Kalau bisa hal yang sunnah kita istiqomahkan, kita lakukan sunnah rawatibnya, kemudian sunnah duhanya, kemudian perilaku adab-adab kita, bagaimana moral kita di hadapan manusia, bagaimana adab kita di hadapan guru kita, bagaimana adab kita ketika kita berjalan di hadapan ramai banyak orang, itu kita agar menjadi muslim yang sejati. Jangan sampai label kita yang katanya hijrah itu tak mencerminkan apa yang kita laksanakan sekarang. Karena banyak zaman sekarang orang yang menyalahkan, ada orang yang bercadar joget-joget, ya kan. Yang disalahkan itu bukan orangnya, cadarnya yang disalahkan. Padahal kan yang harus kita salahkan adalah orangnya. Cadarnya itu hanya apa? Cadarnya itu adalah syariat, jilbabnya itu hanya kewajiban dia sebagai wanita. Jangan pernah salahkan jilbab. Berapa banyak perempuan-perempuan takut berjilbab karena dia merasa untuk apa berjilbab, kalau berjilbab saya perilakunya masih buruk. Padahal itu adalah kewajiban. Ini karena apa? Karena banyak orang yang merusak tentang syariat-syariat Islam jilbab. Orang-orang yang disalahkan karena jilbabnya, orang-orang disalahkan karena hijrahnya. Jadi kita jaga moralitas kita sebagai orang yang hijrah agar kita diakui oleh Allah sebagai muslim yang sejati. Perbaiki sholat kita, perbaiki hubungan kita, bu'dur rabbani kita, hablum minallah kita jaga hubungan kita dengan Allah. Kemudian bu'dul insani, hablum minan nas kita jaga agar kita tak berselisih dengan teman kita, agar kita tak bertengkar dengan teman kita, agar kita diakui oleh Allah sebagai orang yang muslim sejati, membawa visi misi yang telah diajarkan oleh Rasulullah agar kita kelak nanti dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Habibina Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Jadi Pak Ustaz, saya kalau ada yang kurang mohon ditambahkan, kalau ada yang diluruskan mohon diluruskan. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah ya. Berikut pemaparan daripada Ustadz kita, guru kita yang sangat sekali bermanfaat tentunya untuk kita ya. Menjadi motivasi bagaimana menjadi orang muslim yang sejati. Jadi insya Allah ya, kalau beliau sudah berkalam, sudah memberikan ulasan, Masya Allah itu banyak sekali faidah-faidah yang kita dapat pada malam hari ini. Jadi sayang banget nih teman-teman ya kalau nggak ngaji nih. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin ini ada pertanyaan kedua. Saya panggil kepada Kak Nazwa. Tafadholi Kak Nazwa yang sudah mengangkat tangan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ustadz, tentang ujian hijrah ini kan banyak ya, salah satunya itu ada orang-orang atau teman-teman kita yang suka bilang, sok alim, sok suci, ngapain pakai pakaian yang panjang gitu, nggak cocok tahu. Nah begitu kan Ustadz, pertanyaan saya, bagaimana caranya menyikapi orang-orang atau teman-teman itu tanpa ada kekerasan atau kata-kata kasar yang bisa keluar dari mulut kita gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jazaa kepada Uktina yang bertanya. Mudah-mudahan dipermudah urusan segalanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk Ustaz, guru kita, saya izin menjawab. Kalau ada jawaban yang kurang tepat, mohon diluruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, kami sampaikan, kita tegaskan, kita semakin dekat kita dengan Allah, maka ada-ada saja ujiannya. Itu udah pasti teman-teman. Kalau kita hijrahnya lancar, nggak ada ujiannya, itu harus dipertanyakan. Kenapa? Nggak ada tantangan gitu.
Jadi kalau nggak ada tantangan tuh nggak asik teman-teman. Bagaimana kita bisa mengukur kekuatan kita kalau tak ada yang menjadi lawan kita? Timnas Indonesia kalau tak diukur dengan timnas Argentina, nggak akan tahu bagaimana kualitas timnas kita. Harus semakin kuat hadapan lawannya, harus semakin kuat juga kita untuk melawannya. Begitu juga ketika Allah memberikan ujian yang sangat berat ketika hijrah, berarti Allah sudah mulai mengakui nih kemampuan kita tentang hijrah kita. Oh, hambaku ini benar-benar nih, dia ini memang benar mau hijrah. Saya berikan ujian, saya berikan tantangan. Bisa nggak dia lawan ini? Untuk apa? Agar kita tuh semakin dekat dengan Allah. Agar kemampuan hijrah kita itu, keistiqomahan kita, ketaatan kita itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu berapa banyak orang yang sudah berhijrah, mereka berhenti berhijrah karena omongan manusia. Teman-teman, kita harus punya hijrah, punya prinsip satu ini. Kalau kita berani berhijrah karena Allah, jangan pernah berhenti berhijrah karena manusia. Kalau kita pernah berniat, ya Allah, saya berhijrah, saya meninggalkan perilaku yang buruk saya, kebiasaan yang buruk saya karenamu ya Allah. Jangan sampai engkau berhenti berhijrah karena omongan manusia. Seberapa besar sih omongan manusia sampai membuat engkau tak dekat dengan Allah? Seberapa kejam omongan manusia sebagai engkau tak mau dekat dengan Allah? Berapa, coba kita bandingkan berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita agar ia dekat, agar kita dekat dengan Dia. Jangan sampai teman-teman hanya dikatakan soalim ente, so syar'i ente, so apalah pokoknya gitu ya kan. Nah itu jangan dihiraukan. Ustadz, bagaimana tanggapan kita sebagai orang yang baik? Makanya ini kita harus mencontohkan yang baik. Jangan sampai nanti kita dikatakan ini soalim, kita malah emosi. Oh soalim daripada ente nggak hijrah neraka ente. Nah ini udah mencontohkan yang nggak baik nih. Dia yang awalnya ngatain soalim, pas kita jawab, pada ente nggak hijrah lebih baik aneh udah berjilbab, aneh udah begini, ente masih seksi, ente udah ada di neraka. Nah ini makin dia tuh makin jadi, aduh ini takut saya hijrah, udah berhijrah sombong begini. Nah bagaimana tanggapan kita? Kita hiraukan saja, kita doakan, kita senyumin aja sampai dia bosan teman-teman. Manusia itu ada batasannya. Manusia tuh ada batasannya. Tiap hari dia ngomen status kita, statusnya sok islami, sok syar'i. Itu nggak mungkin dia tiap hari begitu. Jangan kita hiraukan, kita doakan saja. Ya Allah, mudah-mudahan beliau ini dapat hidayah, ya Allah. Kalau perlu didakwakan, didakwakan. Tapi dengan perilaku, dengan qaulan layyinah, dengan perkataan yang lemah lembut. Oh maaf, saya ini berhijrah bukan berarti saya sudah baik, tapi saya ingin menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya yang saya posting itu belum tentu saya adalah orang yang baik, tapi saya berharap dengan saya posting yang baik-baik, saya dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang baik. Begitu. Jawabannya lembut, jawabannya adem. Oh soalim ente, saya bukan soalim, daripada saya sok maksiat gitu ya kan. Ya pokoknya antum atur kata-katanya agar tak menyinggung dia. Ustadz, dia kan udah nyinggung saya, masa saya tak nyinggung balik? Nah ini adab teman-teman. Masa kita disinggung mau singgung balik? Enggak. Kalau ada api kita lawan pakai air. Jangan ada api kita kasih arang. Jangan nampak gede itu api. Tapi kalau ada api kita kasih air lembut-lembut. Nanti dia, bahkan Rasulullah itu teman-teman, Rasulullah itu orang masuk Islam itu banyak karena adab Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad ini sangat luar biasa orang masuk Islam. Ketika beliau dicaci, beliau difitnah, beliau diolok-olok sebagai muzammam. Namanya Muhammad, tapi dipanggil oleh kafir Quraisy, ya muzammam. Orang yang tercela. Namanya Muhammad, orang yang terpuji, tapi dipanggil muzammam. Orang yang tercela. Dipanggil sebagai orang penyihir, tapi Nabi membalasnya dengan apa? Suatu ketika beliau lewat di rumah-rumah orang kafir Quraisy, dilempari auzubillah kotoran-kotoran, dilempari oleh apapun, diludahi. Sewaktu itu orang yang sering mengolok-ngolok beliau lewat itu, melempari beliau dengan sesuatu apapun ketika beliau lewat, sakit teman-teman, sakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau sakit ini, yang sering lemparin kotoran, yang sering ngolodahin, yang sering melemparkan sesuatu kepada Nabi, dia sakit.
Nabi Muhammad dengar, wahai Nabi Muhammad, kemarin si Fulan bin Fulan, dia sakit, mungkin ini adalah azab dari Allah. Apa respon Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad berkata, mampus ente, walat aneh ente? Enggak. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Beliau pergi ke rumah si Fulan, membawakan hadiah, buah-buahan, makanan. Kaget itu orang itu. Ya Allah, wahai Muhammad, berapa mulia ahlak engkau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini Nabi kita, Habibina, wa syafi'ina, wa zuhrina, maulana Muhammad. Makanya tak salah Al-Imam Asqalani menyebutkan, bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ahlaknya begitu baik. Ketika beliau di Taif, dilempari sampai berdarah beliau, na'udzubillah. Beliau berdarah sampai malaikat yang menjaga gunung, wahai Muhammad, bila perlu aku lempar gunung ini ke pondok Taif. Kemudian apalagi jangan. Mungkin mereka tak tahu siapa aku. Mereka tak pernah belajar dari aku tentang Islam. Nanti saya didoakan oleh Nabi, teman-teman. Didoakan oleh Nabi. Nah, doa agar menjadi ahli-ahli Taif ini. Cucu-cucunya menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi. Taif sekarang telah menjadi banyak orang yang melahirkan sahabat-sahabat yang lahir dari situ. Ulama-ulama yang dari situ. Ahli-ahli khair semua. Itu dari akhlak Nabi Muhammad. Ketika ada cerita yang kita tahu tentang akhlak Nabi Muhammad. Seorang yang buta, orang Yahudi yang buta, beliau ini selalu mulutnya mencaci Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini punya kebiasaan sebelum beliau wafat memberi makan, menyuapi si buta ini. Sambil disuapi oleh Nabi Muhammad, mulutnya tak berhenti berbicara. Wahai pemuda, kata si buta ini, engkau tahu nggak Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pembawa sial, Muhammad itu penyihir. Dia Rasulullah sambil menyuapi dengan lembutnya, dengan indahnya menyuapi siapa? Si buta Yahudi ini. Sampai suatu ketika Nabiina Habibina Muhammad SAW wafat, Abu Bakar yang tahu tentang kebiasaan Nabi Muhammad SAW, beliau menghampiri si orang yang buta ini. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau menghampiri seorang yang buta. Ketika Abu Bakar menyuapi seorang yang buta tadi dengan suapan yang agak lain menurut si buta ini. Mulut si buta ini seperti biasa, masih ngata-ngatain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh pembohong, Nabi Muhammad tuh ini tercela, ini itu. Abu Bakar sambil nyuap itu sambil nahan emosi, agak kasar gitu ya kan, greget Abu Bakar. Apa kata orang buta? Aduh, ini siapa? Siapa ini? Ini bukan pemuda yang biasa menyuapi aku. Ini bukan pemuda yang biasa memberi aku makan. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai orang buta, apakah engkau tahu siapa pemuda yang memberikan engkau makan? Siapakah pemuda yang menyuapi engkau makan, wahai orang yang buta? Orang itu, kata Sayyidina Abu Bakar, sudah meninggalkan kita, sudah meninggal dunia. Dia menangis sejadi-jadinya orang yang buta ini, teman-teman. Dia menangis bersedih, ya Allah, itu adalah orang yang baik. Dia setiap hari memberikan makan, menyuapi aku makan dengan lembut, dengan kasih sayang. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, wahai orang yang buta, apakah engkau tahu siapa yang memberikan engkau makan dengan kasih sayang, dengan kelembutan? Itu adalah Muhammad SAW yang engkau caci, yang engkau celah ketika dia menyuapinya. Ketika itu orang yang buta itu terkapar lemas. Dia lemas bukan main, sedih bukan main, nangis bukan main. Dia membayangkan, ya Allah, dia masih bisa bersikap lemah lembut ketika mulutku mencela dia sendiri. Itu adab, teman-teman. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk kita yang mengaku cinta pada Nabi Muhammad, yang mengaku bahwa kita ingin hijrah, ingin dekat dengan Allah dan Rasulullah, kita contohkan adab-adab Nabi Muhammad. Kalau ada yang mencela, kita pikirkan ini belum secelaan orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Kalau hanya ada omongan soalim, kita doakan, kita tanggapi dengan baik, kita ajak nongkrong. Kalau bisa kita traktirin, biar dia mikir, waduh, kamu nih semenjak hijrah ini ya selalu traktir saya lah, inilah orang hijrah. Nah, jadi dia tertarik untuk hijrah. Jadi sebisa kita contohkan kebiasaan yang baik,
kita tuturkan kata-kata yang baik pula. Nanti dari situ kita mulai berdakwah, orang itu bisa melihat kebiasaan kita baik atau tidaknya, begitu teman-teman. Jadi antum, sekali lagi saya ingatkan, kalau antum berhijrah karena Allah, jangan pernah antum berhenti berhijrah karena omongan manusia. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya, tabarakallah. Udah bisa dipahami Kak Nazwa? Alhamdulillah, sudah Ustaz. Insya Allah ya, Masya Allah. Mungkin ini untuk terakhir pertanyaan teman-teman semuanya. Di sini sudah ada Kak Baik Ulis nih yang senantiasa angkat tangan lebih awal ini ya. Tafadholi Kak Baik Ulis untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya syukran kepada moderator dan Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara wanita muslimah menjaga harga diri dan adabnya di zaman media sosial ini sesuai dengan anjuran agama? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertanya, semoga Allah memberikan urusan untuk saya. Izin Ustaz, kalau ada yang kurang tepat mohon diluruskan jawabannya. Jadi kita ini sebagai orang yang Islam mempunyai panutan, yakni Nabi Muhammad SAW, dan ditambah lagi khususnya untuk antum yang perempuan, antum juga punya panutan yang sangat luar biasa, yakni Sayyidatah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Antum punya contoh, yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra, bagaimana menjadi seorang muslimah yang benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan seorang muslimah, apalagi di akhir zaman teman-teman. Kalau bolehlah saya menasihati antum semua adanya, kalau saya boleh memberikan nasihat pada malam hari ini, bil khusus buat akhwat-akhwat yang ada di komunitas sahabat fisabilillah, masalah media sosial, kalaulah saya bisa memberikan nasihat, kalau bisa jangan post foto-foto di sosial media. Boleh kita post, tapi usahakan itu adalah foto-foto yang tertutup secara sempurna. Tapi mohon maaf, di akhir zaman sekarang, kita yang tertutup sempurna masih bisa diedit oleh orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang bisa mengedit ini dan itu. Nauzubillah, akhir zaman ini makin fitnahnya makin gede teman-teman. Jadi untuk menjadi bisa terjaga, apalagi masa sosial media, lebih baik kita menghindari. Kalau bisa dihindari, kita hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Jangan postnya foto-foto kayak anime aja gitu, foto kartun-kartun orang secara ini. Jadi nggak boleh Ustaz. Boleh sih boleh. Ada cerita teman-teman, ada cerita yang menarik. Ada seseorang perempuan ini menanyakan kepada gurunya, ya Syekh, wahai Syekh, bagaimana kalau saya menaruh foto di sosial media saya, wahai guru, wahai Syekh? Apa kata Syekhnya? Syekhnya tersenyum sambil menjawab, wahai muridku, ketahuilah, aku mau bertanya. Apa itu Syekh? Kata si perempuan. Kata si Syekh ini, kira-kira kalau saya menaruh mutiara berlian di tepi jalan, apa yang akan dilakukan oleh orang? Kemudian si perempuan lantas menjawab, langsung berpikir dan langsung peka terhadap jawaban gurunya. Oh, begitu ya Syekh. Begitu juga seorang perempuan. Antum di zaman sekarang menaruh foto di Facebook, Instagram, TikTok, apalagi buat video-video joget yang tak jelas, nauzubillah. Itu bisa diedit, bisa menjadi bahan fitnah. Jadi kalau bolehnya sih tetap boleh, tapi ya itu takut fitnahnya itu makin gede teman-teman. Kalau kami ini laki-laki ya, kami laki-laki, mata ini tak bisa bohong teman-teman. Kami laki-laki, ini saya jujur aja, ada orang yang bercadar, dilihat dari matanya, ya Allah cantiknya. Masih bisa itu, masih ada pikiran nafsu ini dari matanya. Padahal udah tertutup rapat, mulutnya tertutup, hidungnya tertutup, masih bisa. Waduh ini cantik kayaknya. Matanya ini kayaknya cantik nih orangnya. Masih udah bercadar itu.
apalagi nggak bercadar. Jadi ayolah teman-teman akhwat, jaga marwah antum, jaga kemuliaan antum. Antum tahu nggak? Antum tuh dimuliakan oleh Islam. Wallahi, antum tuh mulia di mata Islam. Jangan sampai antum menghinakan diri antum sendiri di mata Islam. Bagaimana Islam mengangkat derajat antum seorang wanita? Maaf nih buat yang akhwat, antum kalau nggak ada Islam, antum tuh hanya menjadi orang-orang yang menjadi pelampiasan nafsu doang, hanya menjadi orang-orang dibunuh ketika lahir, dianggap tak bermanfaat. Tapi hadir Islam, diutus Nabi Muhammad, disempurnakan Islam, disempurnakan adat-adat yang ada pada zaman jahiliyah, diangkat derajat seorang wanita. Antum dimuliakan, jangan sampai antum menghinakan antum sendiri. Yang mana Rasulullah, kata Kak Fani, moderator kita bersama, Rasulullah tahan, dipanai oleh panah-panah, menahan cacian-cacian itu, menahan dari siksa-siksaan dari kafir Quraisy. Untuk apa? Ya untuk kita, khususnya wabil khusus antum nih yang akhwat nih. Jangan sampai membuat Sayyidina Fatimah Az-Zahra kecewa, membuat Rasulullah kecewa. Berapa banyak orang sekarang yang bercadar, pun teman-teman, yang bercadar pun sekarang merusak esensi dari cadar itu sendiri. Dia bercadar, dia masih ini dan itu, nauzubillah. Jadi buat antum yang udah belajar, nah orang yang begitu biasanya orang yang tak punya ilmu, hijrahnya nggak dilindungi oleh ilmu, hijrahnya tak dikelilingi oleh orang-orang yang punya ilmu untuk menasihatinya. Tapi kalau kita punya ilmu teman-teman, ilmu inilah yang akan membimbing kita, oh ini salah, oh ini berpotensi menjadi fitnah. Jadi dengan ilmulah kita bisa, antum bisa menjadi seorang wanita yang mulia. Karena kalau antum berhijrah tak ada ilmu, maka takutnya antum merusak dari esensi antum menjadi seorang wanita muslimah. Dengan ilmu antum bisa menjadi mulia, dengan ilmu kita bisa belajar bagaimana menjaga kemuliaan wanita itu dengan ilmu. Lagi-lagi ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi jangan bosan antum menuntut ilmu. Dengarkan apapun dan siapapun yang menyampaikan, ambil untuk sebagai pembelajaran. Jadi untuk wanita saya mohon kalau bisa boleh mah, kalau ditanya boleh atau enggak boleh ya tetap boleh. Tapi kalau ditanya baik atau lebih baik, kita pilih lebih baik. Lebih baik jangan. Ustaz, saya kan syar'i yang di post. Iya boleh, tapi lebih baik jangan. Lebih baik jangan gitu. Kalau dari saya mah terserahnya ada di antum. Nggak apa-apa Ustadz bilang nggak boleh, saya hajar terus, saya post terus, sebentar lagi bikin video-video ya. Yang penting saya menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau mau buat di bahan tafakur alhamdulillah. Yang penting di sini yang saya tahu, kita menuntut ilmu secara bersama, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari guru-guru kita yang hadir di sini, mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Kak Fani tadi, kita menjadi orang yang mulia. Mudah-mudahan kita di sini agar hijrah kita itu didampingi oleh ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Masya Allah, tabarakallah ya. Tadi sudah disampaikan pemaparan yang sangat luar biasa dari guru kita, dari Al-Mukarram Ustadz Haji Wahyudi. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan ya. Kita doakan teman-teman sekali lagi ya. Semoga beliau ini diberikan keberkahan atas ilmunya. Ya, kita malam ini Masya Allah dapat pelajaran yang sangat berharga. Jadi alhamdulillah ya, yang sudah stay terus sampai akhir, alhamdulillah, catat ilmunya, amalkan ya. Mungkin akan dikembalikan lagi kepada Kak Fani Agung. Ustadz, mohon maaf apabila ada salah ucap atau kata-kata yang kurang berkenan kepada Ustadz Adi Wahyudi. Mohon maaf Ustadz. Tafadhol Kak Fani. Insyaallah, syukran kasiran kepada Ustaz Muhammad Wali Surayani, dan mengucapkan juga syukran kasiran ila Ustazina Ustaz Haji. Semoga kita semua yang telah mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir, semoga kita semua bisa meniru dari segi keilmuan, dari segi ketawaduan, dari segi semua hal yang bersifat kebaikan yang ada dalam Ustaz Haji. Semoga kita semua mengalir kepada kita semua. Al ilmu nurun, al ilmu itu bagikan cahaya.
Tolong Ustaz sinari kami Ustaz dengan cahaya ilmu antum Ustaz. Insyaallah. Baik, acara selanjutnya yakni doa yang mana dalam hal ini akan langsung dikalisai oleh Ustazina Al-Fadil, Ustazina Al-Kiram, Ustazina Ustaz Aji. Tafadhal alaihi mashkurah untuk menghalisai doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, teman-teman. Bagaimana adab kita berdoa dimanapun antum berada, bagaimanapun posisinya, kita angkat tangan berdoa, minta ridho Allah Subhanahu wa taala, minta agar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, minta agar diberikan ilmu yang bermanfaat, minta dijadikan sebagai hamba Allah yang selalu akan taat kepadanya, akan selalu takwa kepadanya, agar diberikan keistiqomahan untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala ila hadratil habibina wa syafi'ina وزهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وإلى جميع أصحابه الطيبين والطاهرين وإلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين وإلى جميع العلماء العاملين وبالخصوص إلى أستاذنا ولمشايخنا في هذه المجلس في سابت في سبيل الله وإلى جميع إخواننا وأخواتنا في هذه المجلس في هذه الليلة المباركة بسم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم اللهم يا ربنا اعترفنا يا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة غسل لكل هيبة واشتر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا رب ومولودنا والأهل والإخوان والشعير الإخلان وكل ذي محبة وجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أشمع فضل وجود منا لا باغتساب منا بالمصطفى الرسول نخطى بكل الصول حبيبنا وشفينا وظهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد تصل صحبي والحمد لله في البدء والامتحان ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم افتنا بحسن الخاتمة ولا تفتن علينا بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك الاستقامة بتعلمك بالعلم دينك بشفاعة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الاستقامة على عبادك يا الله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا ملن قلوبنا لين قلوبنا على طاعتك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Buat teman-teman yang masih hadir sampai akhir, saya ucapkan jazakumullah khairul jaza buat guru kita Ustadz tadi, kemudian Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ustadz Fani sebagai moderator pada malam hari ini. Kepada teman-teman semua tanpa terkecuali, saya Az-Zakir sebagai hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Pada Allah mohon ampun. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu Allah berikan kita
kita nikmat sempat lagi oleh Allah bertemu di komunitas sahabat fisabilillah membahas suatu yang mulia pula di akhir di kapan-kapan waktu dan diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk bertemu kembali di sini. Saya Aji Wahyudi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, syukran kasiran, jazakumullah khairan, ila ustazina al-fadil, ustazina al-kiram, Ustaz Aji. Semoga kita semua bisa meniru apa yang telah sampaikan beliau, dan semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh beliau pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga anak ucapkan terima kasih kepada Ustadz Aji yang mana telah membimbing, telah memberikan kami banyak ilmu yang kami dapat dari antum pada malam hari ini Ustadz. Masya Allah, anak juga dari sekian kajian yang anak ikuti macam kali ini, anak kajian sambil nangis Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga apa yang menjadi tujuan antum ke depannya, dan semoga kehidupan antum dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki antum dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari semua bala dan semua penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kami mendoakan kepada teman-teman sekalian yang hadir, ini yang hadir dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman sekalian semoga selalu istiqomah dalam mengikuti kajian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan bagi kehidupan teman-teman sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada teman-teman sekalian. Acara terakhir yang penutup, untuk menutup acara pada malam hari ini, marilah kita semua melapaskan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa atubu ilaik. Ana selaku moderator pada malam hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kalau kata orang Indonesia itu hobi berpantun. Jadi apabila ada jarum yang patah jangan disimpan dalam lemari. Apabila ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Saya Fani Agung Praidah undur diri, unsur maqala wala tanzur man qala fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.